Yesus yang berkata dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan di dalam bukan menurut kehendak hamba-Mu sendiri Tuhan. Berilah kami pengertian yang berasal daripada Tuhan. Kami sambut firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Ya, shalom. Ya, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua pada pagi hari ini. Ya, pertama-tama saya bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ya, walaupun saya rasa ini sungguh luar biasa ya. Berbeda ketika saya kembali ke daerah sendiri. Di sini semuanya ahli-ahli Taurat. Ya. Berbeda sekali. Yang baik, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-23. Tetapi kita membacanya ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita membacanya silih berganti, ayat ganjil Aspra, ayat genap Aspri. Ya. Lembaga Alkitab memberi judul perumpamaan tentang seorang penabur. 1, 2, 3. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di belakang air. Dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanah, lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya yang krisis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh dengan semak budi, lalu makin berserak-semak itu, dan benih tidak sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, terima kasih atas bacaan firman Tuhan. Ya, kita tahu bahwa tema kita semester ini yaitu menyebar benih Injil di era new normal. Tetapi saya mengajak kita untuk merenungi subtema respon manusia terhadap benih yang ditaburkan di era new normal. Respon adalah suatu reaksi atau tanggapan. Misalnya diberikan kepada manusia, misalnya manusia. Apa sih respon manusia? Berarti adalah suatu reaksi atau tanggapan yang diberikan oleh manusia terhadap apa yang dia dengar atau apa yang diceritakan oleh misalnya baik atasan maupun yang lainnya. Baik ketika ia mendengarkan firman Tuhan, bagaimana ia mendengar responnya? Di sini benih yang digambarkan ialah Injil yang diberitakan. Kita tahu bahwa era new normal yaitu suatu keadaan yang baru ataupun suatu perubahan. Mungkin yang dulunya orang-orang kalau bertemu itu bersalaman, tetapi situasi sekarang itu tidak mungkin untuk orang kalau bertemu itu bersalaman, ya. Karena perubahan itu sudah berubah dari sebelumnya karena virus corona. Ya, baik. Dalam ayat 13 ini, pasal 13 ini, ya, Yesus memberikan ada 7 perumpamaan. Salah satunya adalah perumpamaan seorang penabur.
Bagaimana Yesus menggambarkan perumpamaan seorang penabur ini untuk apa? Dia untuk mengajarkan tentang kerajaan Allah itu. Ya. Dengan tujuan adalah agar firman itu diterima, diresap, dihayati untuk kemudian bertumbuh sampai akhirnya berdampak nyata dalam hidup dan perilaku seseorang. Inilah maksudnya Yesus untuk memberikan suatu perumpamaan ini. Dan di sini juga dikatakan bahwa seorang penabur digambarkan ya Tuhan Yesus itu sendiri. Ladang digambarkan dunia yang luas ini. Benih digambarkan firman Tuhan atau berbicara tentang Injil, tentang kerajaan Allah. Dan tanah digambarkan hati manusia. Dalam hal ini juga Yesus berkhotbah terhadap kepada orang-orang banyak itu adalah orang-orang di Galilea, atau ada juga yang mengatakan bahwa orang Palestina, untuk orang-orang Palestina. Dan tidak kemungkinan juga untuk kita yang mendengarkan saat ini. Ya. Mengapa sih Yesus memakai perumpamaan tentang seorang penabur? Kenapa tidak yang lain? Tidak hal yang mungkin buah-buahan kan? Karena di sini kalau saya melihat ataupun saya membaca beberapa tafsir, karena orang-orang yang mendengarkan ini adalah orang-orang petani, makanya Yesus memberikan perumpamaan ini, ya supaya mereka itu bisa memahami apa maksudnya Yesus menyampaikan. Dalam perumpamaan ini tentang seorang penabur, ada 4 jenis tanah. Tanah pinggir jalan, tanah yang berbatu, tanah bersemak duri, dan tanah yang subur. Ya, yang pertama itu tanah pinggir jalan, yang kedua tanah berbatu, dan yang ketiga tanah bersemak duri, dan yang terakhir tanah yang subur. Itulah keadaan tanah ya pada saat itu. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, seharusnya mampu memberikan respon yang positif akan benih yang kita buatkan. Bagaimana respon manusia terhadap benih yang kita buatkan di era new normal? Bagaimana respon kita? Bagaimana keadaan dunia sekarang? Kita tahu bahwa dunia sekarang ini semakin berbeda dari sebelumnya. Semakin tahun itu perubahan yang lebih cepat. Bagaimana keadaan manusia saat ini? Bila kita memberitakan Injil, bagaimana respon mereka? Yang pertama, tidak mau percaya dan tidak mengerti kepada benih yang ditaburkan. Ini respon yang diberikan manusia pada saat ini. Tidak mau percaya dan tidak mengerti kepada benih yang ditaburkan. Dalam Injil Matius ini banyak orang berbondong-bondong mencari dan mau mendengarkan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Namun apakah orang itu datang benar-benar motivasinya baik atau tidak? Memang benih yang ditaburkan oleh seorang penabur itu murni, baik adanya, tetapi tergantung kita yang mendengarkan. Seseorang yang mendengarkan bagaimana firman itu berbicara kepada kita. Yesus memberikan suatu pengajaran atau berkhotbah dengan perumpamaan seorang penabur supaya mereka semua itu bisa mengerti dan memahami apa yang dia sampaikan kepada mereka tentang kerajaan surga. Tetapi apa yang mereka berikan kepada respon apa yang mereka berikan? Mereka malah memberikan respon yang negatif. Mereka tidak mau percaya.
Mereka tidak mau mengerti tentang benih itu, tentang firman. Pak, benih itu adalah tentang kerajaan surga. Pak, maksudnya Yesus untuk menggambarkan, memberikan suatu perumpamaan itu tentang kerajaan surga. Tetapi mereka malah tidak meresponnya dengan baik. Mengapa orang-orang tidak mau percaya dan tidak mengerti kepada benih yang ditaburkan? Yang pertama, hatinya keras. Bisa dilihat dalam ayat yang keempat. Di situ dikatakan bahwa pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kenapa mereka tidak mengerti? Kenapa mereka tidak mau percaya? Karena hati mereka itu keras, seperti tanah yang di pinggir jalan. Bagaimana benih itu mau tumbuh? Bagaimana firman itu mau tumbuh di dalam kita semua? Karena hati kita keras, acuh tak acuh. Memang kita di sini maupun di luar sana memang dia mendengar, datang, duduk, mendengar. Tetapi bagaimana responnya? Bagaimana di dalam hatinya? Bagaimana hati orang-orang yang keras dan tidak mau memahami tentang firman Tuhan? Hati yang keras digambarkan dengan jenis tanah yang pinggir jalan, yang artinya benih atau suatu tumbuhan yang tidak mampu menembus tanah tersebut sebab tanahnya keras. Begitu juga bagaimana kita mau mengerti firman Tuhan kalau hati kita itu keras. Kalau pendeta Kadek katakan bahwa hatinya sudah menebal, bagaimana kita mau memahami kalau hati kita sudah menebal, acuh tak acuh akan firman Tuhan itu? Sehingga mereka masa bodoh, sehingga mereka benar-benar mengabaikan kesimpulan dari hukum Allah. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37, di situ dikatakan bahwa cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bagaimana mau mencintai Allah dengan segenap hati? Kalau hatinya berdebar, keras, bagaimana kita mau mengerti, mau percaya akan hal semuanya itu? Marilah saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita orang percaya, marilah kita untuk datang itu benar-benar berfokus. Tujuan, motivasi yang baik. Memang di sini katakan bahwa orang itu memang mendengar. Saya Yesus menyampaikan itu mereka mendengar. Tetapi bagaimana respon mereka? Mereka memang sopan mendengarkan Yesus bicara, tapi sebagian orang malah mengeraskan hatinya. Bagaimana kita saat ini? Dan yang kedua, terlalu dangkal pikirannya, tidak memahami firman itu. Ayat yang kelima sampai yang keenam. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layanlah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ini berbeda dari yang benih yang pertama. Ini sudah mulai tumbuh, sudah bertumbuh, tetapi tidak berakar. Sehingga datang terbitnya matahari, sehingga layu. Di sini dikatakan bahwa matahari itu tidak digambarkan mungkin
Karena di dalam perjanjian lama itu mengatakan bahwa kalau matahari itu digambarkan sesuatu yang makmur, sesuatu yang baik. Tetapi dalam perubahan ini digambarkan adalah suatu musibah, suatu penganiayaan atau penindasan. Ya. Ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka segera menerima dengan gembira. Bila datang suatu penirasan atau penganiayaan karena firman, orang itu pun segera murtad. Yang artinya bahwa seorang yang paling suka kepada hal yang baru, dia senang kalau khotbah yang memberkati dia. Tetapi apakah dia memahami? Tetapi apakah dia bertumbuh atau mempunyai pegangan yang kuat akan kebenaran firman itu? Senang-senang dia, semangat ketika hal yang dia suka itu dia semangat. Namun ketika mendapatkan suatu kesusahan dalam hidupnya, ia merasa kecewa dan bahkan ia meninggalkan hal yang membuat senang pada awalnya. Ketika ada musibah dalam hidupnya, sulit rasanya dia hadapi. Sulit ya untuk kuat di dalam Tuhan. Karena pada dasarnya dia hanya senang-senang. Dan juga ada beberapa penasihat mengatakan bahwa mereka cepat mendengar firman itu seperti benih itu segera tumbuh. Seringkali orang-orang menunjukkan sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh dan terlalu semangat. Serta banyak orang sangat senang mendengar khotbah yang bagus, namun tidak mendapat keuntungan apa-apa darinya, sehingga tidak berakar atau tidak memiliki fondasi yang kuat. Ketika pencobaan datang, dan mereka akan binasa serta orang itu pun murtad. Inilah keadaan manusia. Ketika pemikiran ataupun apa yang dia dengar itu terlalu dangkal dan tidak mau memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Ya. Orang yang dangkal adalah orang yang kurang keyakinan, kurang keberanian, kurang ketekunan, atau tidak setia akan perintah Tuhan. Inilah cara yang digambarkan berkat Tuhan. Sehingga orang seperti ini tidak memahami dan mengerti tentang kerajaan surga. Itulah ya, mengapa mereka tidak memahami dan tidak percaya akan benih yang ditaburkan itu. Dan yang perlu kita sadari, bagaimana ketika kita memberitakan Injil itu harus kita pahami ya. Kita jangan ketika kita menginjil, ketika orang tidak mau percaya, kita lalu putus asa. Tapi harus kita harus pahami ya. Karena memang mereka pada dasarnya adalah memang tidak mau ataupun karena dangkal dalam pikiran mereka. Tidak kemudian juga kita perhatikan ini. Kita memang dipanggil di sini, tetapi prosesnya bagaimana? Apakah kita memahami panggilan kita? Apakah kita tetap kuat di dalam Tuhan? Karena ada orang yang mengatakan bahwa orang mengikut Tuhan itu akan diberkati, tetapi kenyataannya ketika saya mengalami peristiwa ketika saya sudah percaya, Tuhan izinkan orang tua saya meninggal. Bagaimana keadaan kita kalau seperti itu? Itu memang sakit, untuk pergumulan, untuk bertahan. Tetapi yang pasti bahwa kita datang untuk memiliki motivasi yang baik, yang benar akan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan yang ketiga,
hatinya penuh kekhawatiran dunia ini. Ya. Terlalu khawatir akan dunia. Ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpinya sampai mati. Bahkan benih yang jatuh di semak duri ini itu memang dia sudah bertumbuh berakar. Namun yang sangat disesali adalah orang tersebut terlalu khawatir akan hidupnya. Bagaimana mau tua? Ya. Bagaimana mau berbuang kalau hidupnya terlalu khawatir? Dan kalau dilihat dari ayat yang ke-22, di situ dijelaskan artinya bahwa orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Memang dia bertumbuh, berakar, benih itu memang bertumbuh. Begitu juga dengan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Memang dia resapi, dia pahami. Tetapi bagaimana keselanjutnya? Apakah dia benar-benar menyimpan firman itu dalam hidupnya? Orang-orang sekarang itu lebih mementingkan hal-hal duniawi dibandingkan kepada firman itu. Dan juga hal kekayaan. Mereka beranggapan bahwa sudah dapat mengatasi kekhawatiran itu tadi, bahwa dengan kekayaan ya tenang, kan saya juga kaya. Kaya memang, untuk kaya memang tidak dilarang, tetapi itu cara kita mengolahnya berbeda. Jangan terlalu berharap sepenuhnya kepada kekayaan itu. Ini dikatakan bahwa hal kekayaan mereka beranggapan bahwa sudah dapat mengatasi kekhawatiran itu. Namun mereka lebih menaruh harapan-harapan dalam kekayaan dan merasa puas dengan berlebihan. Dengan demikian, benih ini tidak menghasilkan buah apa-apa karena terhimpit dulu. Terlalu khawatir, tergoda dengan kekayaan, bahkan kita menaruh harapan kita itu pada kekayaan kita. Ya. Maka benih itu tidak berbuah. Bahkan mereka terlalu berfokus pada hal-hal dunia, sehingga firman Tuhan itu tidak penting lagi di dalam hidupnya. Terlalu mementingkan hal-hal duniawi, terlalu khawatir. Ketiga jenis tanah inilah yang membuat mereka tidak mau percaya dan tidak mengerti Injil yang disampaikan. Bagaimana mereka mau mengerti kalau hatinya terlalu keras, pemikirannya terlalu dangkal, dan hatinya terlalu khawatir? Bagaimana dia bisa memahami? Ya marilah saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita itu tidak terlalu khawatir akan hidup kita. Marilah kita benar-benar meresponi firman Tuhan itu dengan baik dalam hidup kita. Memang itu tidak mudah untuk kita lakukan, tetapi marilah kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan lah bukan saudara kita. Ketika ada masalah, marilah kita untuk tahu berpegang sepenuhnya kepada Tuhan.
Dan poin yang kedua, respon yang kedua yaitu menyambut benih dengan segenap hati. Mereka menyambut benih itu dengan segenap hati. Ada orang yang menyambut benih itu dengan segenap hati. Ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, walaupun ada orang yang tidak mau meresponi firman Tuhan, ada juga yang meresponi dengan baik, dengan senang hati. Ya. Hanya orang yang serius dan memiliki kesungguhan pada Tuhan, sehingga ia mampu menyambut benih dengan senang hatinya. Hanya orang yang sudah terbuka hatinya. Bagaimana mungkin dia menerima dengan senang hati kalau hatinya tidak terbuka? Kalau ia tidak mau belajar, kalau ia tidak mau mendengarkan, bagaimana dia mau menyambut firman itu dengan senang hatinya? Ketika ia mau mendengar, ketika ia mau belajar dan menyiapkannya dengan baik, itulah yang digambarkan anak yang subur. Sehingga pada akhirnya dia mengerti dan ia menyambutnya dengan segenap hatinya, dengan kesungguhan hatinya dia. Kenapa? Karena dia sudah mengerti, memahami. Apa dampaknya ketika menerima firman atau benih dengan senang hati? Dampaknya apa? Ketika kita mendengar firman Tuhan itu dengan senang hati kita. Yang pertama itu menghasilkan buah. Dampaknya itu menghasilkan buah atau bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, karena dalam ayat yang ke-8 saya katakan sekali lagi bahwa dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dia berbuah. Untuk menghasilkan buah itu tidaklah mudah. Adanya suatu proses yang harus dilalui dan ada suatu yang harus dibayar. Memang harus ada proses untuk kita berbuah, untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan itu. Tidak gampang. Kita terkadang jatuh bangun, tetapi percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa Tuhan akan menolong kita ketika kita jatuh. Marilah untuk belajar mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Jangan kita ketika jatuh kita harus sadar pada teman kita, sahabat kita. Tetapi adalah satu-satunya yang bisa menolong kita adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Itu yang kita harapkan. Kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau menghasilkan buah, kita harus sadar pada Tuhan Yesus itu sendiri. Jangan bersandar pada orang-orang yang kita kagumi. Oh, dia ini hebat, imannya kuat, tetapi belum pasti. Namanya kita dalam keadaan dunia, masih di dunia ini, pendeta hebat pun bisa jatuh, apalagi orang yang biasa. Buah dapat dilukiskan akibat dari pertobatan dan pekerjaan Roh Kudus. Ya. Hanya pekerjaan Roh Kudus yang mampu membuat kita menghasilkan buah, mampu memberikan kita supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Menghasilkan buah juga ialah dapat mengalami pertumbuhan emas di dalam Tuhan. Ya. Sehingga orang yang bertumbuh itu pasti dia masuk dalam kerajaan surga. Segala proses, segala pembentukan yang kita terima itu semuanya mendatangkan suatu kebaikan di dalam Tuhan. Dan ini yang ditunggu-tunggu kita semua. Kesimpulan, memang dalam keadaan dunia yang sudah berubah dan dalam kondisi yang sudah jauh berbeda dari sebelumnya,
Apalagi keadaan saat ini oleh adanya virus corona. Orang tidak mau menginjil, orang tidak mau memberitakan Injil itu kepada orang-orang yang di luar sana. Karena dia beranggapan dia sudah pesimis. Malah mungkin tidak mau memberitakan. Apalagi keadaan sekarang kita susah. Tetapi percayalah, kita jangan menuntut kita yang mengubahkan orang, tapi itu bukan pekerjaan kita. Hanya Roh Kudus. Mungkin kita menaburkan benih itu, memang tidak bertumbuh ataupun tidak berbuah. Tetapi percayalah, ketika kita sudah menaburkan itu, pasti suatu saat pasti ada hasilnya. Walaupun kita yang sudah percaya kepada Tuhan merasa bahwa keturunan akan dimunculkan. Kita merasa walaupun kita yang sudah percaya ini, keadaan dunia ini kita pun merasa dia terbangun keadaan kita. Kadang jatuh, kadang bangkit, kadang jatuh. Itulah keadaan saat ini. Tetapi marilah kita untuk tetap bangkit. Ketika kita kendor untuk memberitakan Injil, tetapi marilah kita untuk kembali lagi. Saya ini harus bangkit lagi untuk memberitakan Injil. Pada saat ini manusia memberikan respon, mungkin mereka tidak mau percaya dan tidak mengerti kepada benih yang ditaburkan. Sebab hatinya keras, terlalu dangkal pemikirannya, dan hatinya penuh kekhawatiran dunia. Dan ada juga yang menyambut benih dengan segenap hatinya, sehingga menghasilkan buah. Sebab itu marilah kita percaya dan bersandar kepada Tuhan Yesus saja, maka semuanya itu dapat diubahkan. Hanya Yesus fondasi. Supaya kita bertumbuh, supaya kita berbuah, marilah kita bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Bukan kita bersandar sepenuhnya pada hal-hal yang lain. Dan aplikasinya untuk kita, marilah untuk kita masuk yang positif. Ketika kita termasuk ataupun kita termasuk ke jenis tanah yang ketiga itu ataupun yang keempat, kita marilah kita untuk tetap berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa sudah berhenti berbicara, walaupun singkat, tetapi hamba yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan, Roh Kudus Tuhan, mampu memberikan pemahaman dan pengertian Tuhan Yesus. Mungkin kami pada saat ini Tuhan, jenis tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatuan, tanah semak berduri, ataupun tanah yang subur Tuhan. Jika kami termasuk di dalam itu Tuhan, ampuni kami, kuatkan kami lagi, berilah kami untuk bangkit, dan berilah kami untuk terus berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan memiliki komitmen yang baik. Jika kami datang beribadah, mendengarkan firman, berilah kami berfokus. Hanya melalui kuasa Tuhan, kami boleh diubahkan dan boleh dikuatkan. Kami tutup firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.